Banyak orang yang ketika sakit, dia bingung. Satu, harus ngeluarin duit banyak banget. Tabungannya mungkin habis. Sekarang banyak juga nih yang sudah tahu, oke deh sekarang saya mau pakai asuransi. Tapi dia bingung lagi, asuransinya pilih yang mana? Bukan menjadi rahasia bahwa ada juga asuransi yang ribet banget, susah. Artinya ketika lagi sakit, susah dihubungi, susah ACC. Jadi sebaiknya Anda juga harus bijak. Kalau milih asuransi yang seperti apa? Kesehatan itu anugerah Tuhan, karena itu kita harus benar-benar menjaganya. Nah, kita mensyukurinya dengan cara kita melakukan hal-hal yang sehat pastinya ya. Namun kadang-kadang penyakit bisa terjadi dan butuh perhatian medis. Ada yang misalkan tiba-tiba dia butuh operasi tulang lah misalkan, tiba-tiba jatuh, kepelintir atau mungkin jatuhnya tulangnya patah, dia butuh operasi. Berapa banyak dia butuh misalkan foto ronsen, dia butuh MRI, dia butuh operasinya sendiri, lalu rehabilitasinya. Itu mungkin menghabiskan uang yang tidak sedikit. Orang yang mungkin jaga banget hidup sehat, bisa aja kena demam berdarah. Apalagi yang memang merokok atau mungkin hidupnya mungkin ya selama ini nggak memperdulikan kesehatannya. Suatu-waktu dia perlu ternyata harus cek yang lain-lain, jantung, ginjalnya, ternyata dia perlu ada pengobatan. Kan sebenarnya bisa diganti kalau dia punya asuransi. Jadi intinya dia akan perlu mengeluarkan uang untuk operasi, tindakan medis atau apapun itu. Nah kalau sekarang ini banyak orang bilang coba investasi dong, investasi. Oke, di luar investasi itu ada dalam asuransi. Ada juga yang bilang itu sebenarnya nggak bagus karena itu unit link aja katanya gitu. Tapi intinya kalau sebelum terjadi harus operasi atau harus mendapatkan perawatan medis, nah bisa aja kan dia butuh uang itu gitu. Sekarang kalau dia nggak punya asuransi, dia harus keluarin duit itu. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa kadang-kadang yang menjadi hambatan itu adalah karena tidak ada biaya, sehingga tidak bisa mendapatkan prosedur medis yang benar. Coba, menurut Anda, boleh komen deh, kira-kira seperti ini mungkin belum pernah dibahas oleh dokter lainnya, tapi ini adalah hal yang memang cukup sering terjadi. Dan ini bagi saya sebagai seorang yang mau menolong, tangan saya itu seolah-olah terhalang. Sebagai seorang medis, saya bisa aja menolong. Saya bisa dan mau menolong. Tapi obat, alat nggak ada. Karena nggak ACC. Keluarga katanya belum bisa menyiapkan. Lalu gimana caranya? Saat ini tentu saja ada juga orang yang sudah punya asuransi. Itu lebih cepat. Atau ada yang punya dia sendiri. Ya mungkin karena dia punya banyak tabungan. Sehingga ketika kita bilang, oke ini kita harus periksa ini. Oke lah cepat lakukan. Sehingga orang yang serangan jantung misalnya cepat tertolong. Tapi ada juga yang akhirnya tertunda-tunda. Karena asuransinya nggak ACC. Jadi akhirnya yang harus dilakukan itu nggak bisa dilakukan dengan cepat. Wah kalau gitu rumah sakitnya mata duitan nih. Karena kenapa nggak di ACC duluan? Ya coba aja bayangkan. Rumah sakit itu kan juga harus menggaji perawat, karyawan medis, ada karyawan non medis juga. Nah kalau semuanya di ACC seperti itu, lalu dia harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi bagaimana nanti nasib orang-orang yang harus digaji? Kan juga harus dipikirkan. Jadi kita harus berpikir secara luas. Nah karena itu, setidak-tidaknya seseorang yang melek atau paham investasi, juga paham secara medis, juga mau menjaga kesehatan, dia juga pasti dia akan mendengar mengenai soal asuransi ini. Ini bukan hal yang mudah untuk dibahas, apalagi saya sebagai seorang dokter. Saya melihat bahwa seringkali orang melewatkan aspek ini, padahal seringkali juga tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang sakit, dia punya pertimbangan ini. Saya kadang tanya pasien saya bilang, Pak ini ada curiga nih Pak, ada mungkin curiga penyumbatan, ini butuh CT scan. Nah kadang orang tersebut pasti berpikir, dan saya bilang, Pak kalau Bapak ada kekhawatiran apa? Kadang-kadang ada yang dengan mungkin berputar-putar dulu, dia bilang takut ya, kadang-kadang kalau CT scan, kadang-kadang kalau CT scan ini nanti bahaya nggak sih gitu ya. Tapi ada juga memang yang terang-terangan bilang, dok kayaknya nggak punya uang gitu. Oke, saya akan carikan cara lain supaya dia tetap bisa menjalani pemeriksaan. Jadi kalau seorang pasien jujur pada dokternya, dokter juga lebih bisa bantu. Oh ini kalau gitu masalahnya ini, gini Pak jalan keluarnya Pak. Saya kasih alternatif lain Pak ya. Kalau ini nggak bisa ya sudah yang ini kalau gitu. Nah itu maksudnya. Jadi ya bagaimanapun kontroversinya, terlepas dari kontroversi di luar medis, tapi secara orang yang berpraktik di dunia medis selama 16 tahun, saya jadi dokter udah 16 tahun, saya melihat bahwa memang asuransi ini ada kegunaannya. Orang yang punya asuransi ini seperti orang yang sedia payung sebelum hujan. Ya sebelum sakit dia udah punya gitu, udah tahu kan kalau diperlukan. Terus kita nggak tahu juga kapan kita memerlukan itu gitu. Tidak semua asuransi juga, tapi adalah asuransi yang baik. Kadang yang tadi saya bilang, lama ACC-nya, lalu agennya nggak bisa dihubungin gitu kan. Atau mungkin ternyata plafonnya kecil banget, punya asuransi tapi nggak bisa dipakai. Akhirnya nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau saya perhatikan, ini tips dari saya, gimana cara memilih asuransi yang baik.
Yang pertama, pastikan agennya itu adalah orang yang Anda kenal dan punya reputasi yang baik. Dia tahu bagaimana seluk-beluk asuransi, tahu menawarkan yang mana coverage atau pilihan opsi asuransi yang paling baik buat Anda. Jadi bagi Anda pemegang polis asuransi, pastikan orang ini benar-benar sincere, tulus, punya pengetahuan yang luas, dan dia mau yang terbaik buat Anda juga, bukan sekedar kalau dapat klien gitu. Yang nomor 2, asuransi yang jelas. Jelas tuh satu, dia punya nama. Dia pasti perusahaan yang udah lama kalau gitu ya, nggak tiba-tiba muncul kan. Jadi Anda bisa lihat tuh kalau ternyata ini udah lama nih. Saya nggak merujuk pada satu nama tertentu, tapi Anda udah tahu pasti bahwa kalau yang lama-lama nih ya pasti orang tahu juga reputasinya bagaimana. Yang ketiga, pastikan dia bisa mengcover operasi-operasi yang cukup berbiaya besar. Yang berikutnya, dia bisa mengcover penyakit-penyakit yang sering. Contoh nih jantung ya, bertahu nih, dia bisa cover pemasangan stent misalnya, atau operasi yang mendadak misalkan ya, operasi yang tiba-tiba karena nggak sengaja ada accident atau apapun, dia bisa cover juga. Jadi nggak susah untuk diminta-minta, ini bisa nggak sih cover ini, banyak persyaratannya gitu-gitu. Nah yang berikutnya adalah pastikan bahwa sistem agentnya ini juga kuat. Jadi agennya ini nggak kerja sendirian, dia punya tim juga. Jadi artinya kalau misalkan tiba-tiba Anda butuh nih malam-malam, atau misalkan Anda butuh waktu untuk di ACC, dia bisa bantu kejar. Jadi kadang-kadang orang mengeluh, wah ini ditunda nih, padahal harusnya bisa langsung. Rumah sakit juga mau nolong, siapa juga sih nggak mau nolong kan, mau cepet pasti. Tapi ada regulasi yang nggak bisa dipatahkan. Nah salah satunya yang menurut saya bisa berperan adalah kalau ini agen asuransinya atau asuransinya sendiri tuh sistemnya bagus. Jadi cepat dia. Nah jadi karena itu bagi Anda yang baru mau pilih asuransi, pilih deh, coba cek dulu, cek reputasinya, tanya agennya, Anda lihat pembanding asuransi lain gimana, coba dengarkan dulu. Nah jadi dengan demikian Anda bisa pilih yang tepat yang mana buat Anda. Oke, itu tadi saya akan bahas lagi mungkin nanti mengenai pengalaman medis yang penting buat Anda, tapi Anda boleh tulis di komen deh, kira-kira saya bahas apa lagi, dan saya akan bawakan dalam episode Deva Channel selanjutnya.